Suasana malam itu gelap gulita ketika Anna, seorang pengunjung taman bermain, berjalan menyusuri pesta karnaval yang ramai. Cahaya gemerlap dari lampu-lampu yang berwarna-warni menciptakan suasana magis. Tetapi ada sesuatu yang aneh di balik keriaan itu. Anna merasa ada sesuatu yang tidak beres di paviliun tersembunyi yang terlihat seperti telah lama ditinggalkan. Dengan perasaan penasaran, Anna menyelinap ke paviliun tersebut yang tersembunyi di tengah area karnaval. Lampu-lampu di dalamnya redup dan menggantung dengan goyah. Ketika ia melangkah lebih dalam, suhu menjadi lebih dingin dan angin malam berdesir menakutkan. Anna mendengar suara-suara aneh, seperti desisan dan tawa kecil yang menggema di dalam paviliun. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah papan yang tergantung di dinding dengan tulisan buram, Paviliun Misteri. Namun, sebelum Anna bisa menyelidiki lebih lanjut, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Hati Anna berdegup kencang, tapi dia terus berjalan. Saat dia melangkah lebih dalam, dia melihat bayangan aneh di dinding dan mendengar suara ketukan yang datang dari arah yang berbeda. Paviliun ini tidak sepi seperti yang dia duga. Ternyata ada makhluk-makhluk tak terlihat yang berkeliaran di dalamnya. Anna melihat sosok bayangan yang menariknya lebih jauh ke dalam paviliun. Begitu dia mendekati bayangan itu, dia tersadar bahwa itu adalah wujud seorang anak kecil yang bermain dengan balon berwarna-warni. Namun, anak itu berbalik dan wajahnya penuh dengan goresan luka dan matanya kosong tanpa ekspresi. Ketakutan menyergap Anna, dan dia berusaha melarikan diri. Tapi pintu paviliun tiba-tiba tertutup rapat, membuatnya terperangkap di dalam. Suasana semakin menakutkan ketika semua lampu di dalamnya mati, dan hanya sinar bulan yang masuk melalui jendela kaca yang pecah. Anna mencoba menemukan jalan keluar, tapi paviliun itu seperti labirin. Suara delak tawa dan bisikan tak terlihat menggema di sekitarnya. Dia terus berlari, mencoba mencari jalan keluar dari paviliun yang terkutuk ini. Saat Anna semakin panik, dia melihat seorang wanita tua yang muncul di depannya. Wanita itu mengenakan gaun era Victoria dan tersenyum dengan tanda luka di wajahnya. "Kau tidak bisa pergi," bisiknya, sambil mengulurkan tangan meraih Anna. Anna menghindar, lalu berlari lebih jauh lagi. Dia tiba-tiba menemukan sebuah cermin besar di sudut paviliun. Ketika dia melihat ke dalamnya, dia melihat dirinya sendiri, tapi bukan seperti dirinya yang sebenarnya. Dia melihat wajahnya dengan ekspresi jahat dan matanya memancarkan cahaya merah menyala. Dia menyadari bahwa dirinya telah terperangkap dalam dimensi lain, dan cermin itu adalah portal yang membawanya ke dunia lain. Anna menyadari bahwa dia harus menghadapi bayangan dirinya dan mengalahkan rasa takutnya jika dia ingin kembali ke dunia nyata. Dengan tekad yang kuat, Anna menghadapi bayangan dirinya dan berbicara dengan tulus ke dalam cermin. Dia meyakinkan dirinya bahwa dia bukanlah manifestasi kejahatan, tapi hanya rasa takut yang harus dia lawan. Seiring dengan itu, cahaya merah di matanya perlahan memudar. Cermin itu kemudian memantulkan citra paviliun yang menyenangkan, dan Anna menyadari bahwa dia telah kembali ke dunia karnaval. Pintu paviliun pun terbuka, membebaskannya dari teror paviliun yang terkutuk. Anna keluar dari paviliun dengan hati yang lega, namun juga dengan hikmat baru tentang arti rasa takut dan bagaimana menghadapinya. Meskipun pengalaman itu menakutkan, dia tahu bahwa dia telah menatasi rasa takutnya dan melawan roh-roh jahat yang bersembunyi di dalam paviliun itu. Sejak itu, Anna menjadi lebih berani dan menghargai momen-momen keberanian dalam hidupnya.